Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras tebing di sisi jalan longsor timpa mobil di Desa Tambak Negara, Banyumas. Cobain kuliner legendaris di tepi Sendang, daerah Klaten, nasi yuyu alias nasi kepiting air tawar dengan sambal hijau. Liburan, uji adrenalin dengan wisata off-road di Kebun Karet di Kabupaten Semarang. Nah, bagi Anda penggemar kuliner, menu legendaris yang satu ini patut dicoba. Ada warung yang berjualan nasi yuyu selama 20 tahun lebih di tepi Sendang Sinongko, Klaten. Renyahnya kepiting goreng dipadukan dengan pedasnya sambal, membuat pembeli selalu kembali. Digoreng sampai kering. Jadi nggak sabar ya buat nyobain yuyu alias kepiting air tawar. Kriuk dan gurih langsung terbayang. Kalau mau nyobain yuyu goreng ini datang saja ke tepi Sendang Sinongko, Desa Pokak, Kecamatan Cepet, Klaten. Ada warung makan milik Katarina Puji yang menyajikan nasi kepiting sawah selama 26 tahun terakhir. Seporsi nasi yuyu semakin lengkap dengan ikan cetuk, udang, dan sambal lombok hijau. Saking jarangnya yuyu ini ditemukan, sampai-sampai membuat seorang pembeli datang lagi ke warung ini. Sebelumnya Ali sempat datang, tetapi warungnya tutup. Ia akhirnya kembali dan beruntung, kali ini ia berhasil mencoba nasi yuyu untuk pertama kalinya. Baru nyoba ini, kalau untuk nasi sambal yuyunya. Kan kemarin pas datang ke sini, di sini tutup, jadi baru ini nyoba. Penasaran ya Mas ya? Iya, penasaran juga sama yuyu itu. Setelah dirasakan? Kalau rasa dari yuyunya crispy, enak. Sambalnya juga nggak terlalu pedas, bisa dinikmati. Udangnya juga enak Pak Mas, gurih. Berarti cocok dinikmati di pinggir ini ya Mas, danau ini ya? Cocok. Gimana kalau suasananya? ya cocok kalau suasana cerah ini cocok. Awal mula usaha yuyu dari kebiasaan Puji memasak hasil tangkapan suaminya. Saat ia mencoba menggoreng yuyu dengan bawang putih dan garam, ternyata disukai keluarga dan dari sana ia mencoba menjual nasi yuyu. Sejak ia membuka warung di tepi Sendang, banyak orang berdatangan hanya untuk menikmati sepiring nasi yuyu. Tak hanya dari dalam kota, tetapi juga luar Klaten. Saya jualan di sini nasi yuyu itu komplit, ada udang, ada cedol, ada sambal, juga ada yuyunya. Tapi kalau kebiasaan kalau nggak ada yuyunya, banyak yang nggak mau beli. Jadi, Kenapa Bun? karena ciri khas yuyunya Mbak. Di sini kan nasi yuyu, jadi harus komplit. Kalau yuyu ya mungkin langka, katanya adanya di sini. Tapi kalau untuk nasi pecel atau apa kan di mana-mana ada. Tapi kalau nasi yuyu cuman ada. Seporsi nasi yuyu komplit dijual Rp30.000 per porsi. Sehari Puji bisa menjual 30-50 porsi khusus di akhir pekan. Jika Anda ingin mencoba, pastikan datang setelah pukul 10 pagi, tetapi jangan sampai lewat jam 4 sore ya, biar nggak kehabisan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ibu-ibu di Desa Bumirejo, Kabupaten Demak mengikuti pelatihan pembuatan nugget berbahan dasar ikan lele. Pelatihan ini digelar untuk menekan angka stunting dan kemiskinan. Ikan lele biasanya dikonsumsi dengan cara digoreng langsung. Namun, puluhan ibu-ibu PKK dan kader posyandu di Desa Bumirejo, Kecamatan Karangawen, Demak, membuat nugget berbahan dasar ikan lele. Ikan lele sengaja dipilih sebagai bahan dasar karena mudah didapat, banyak dibudidayakan sekaligus berpotensi menjadi sumber penghasilan baru. Pelatihan pengolahan nugget ikan lele ini juga untuk meningkatkan keterampilan para kader posyandu dan PKK dalam mencegah stunting, serta menunjang perekonomian warga desa. Pasalnya, warga desa Bumirejo sendiri menjadi salah satu desa yang masuk dalam kategori miskin.
pembuatan nugget berbahan dasar lele gitu ya, karena lele ini kan mudah didapat, kemudian mudah dibudidaya, dan tentunya masyarakat biasanya kalau hanya lele biasanya hanya digoreng, ini diberikan kreativitas untuk dibuat nugget. Ini bukan hanya mempermudah saja, tetapi juga bisa banyak target program yang bisa terselesaikan, seperti mengurangi angka stunting, kemudian mengurangi angka pengangguran. Nah, ini bisa tercakup semua dalam pelatihan pada kesempatan. Kegiatan pengembangan literasi berbasis pendekatan sosial diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak. Program ini menyasar ke masyarakat dalam bentuk pelatihan keterampilan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Ratusan anak-anak usia di bawah 7 tahun mengikuti kejuaraan nasional Pushbike di Boyolali. Lomba balap sepeda tanpa pedal ini diharapkan dapat menumbuhkan mental serta melatih bakat anak-anak. Kejuaraan nasional Pushbike Lembu Suro Championship 2025 digelar di halaman kantor Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali. Dalam balapan ini, setiap peserta harus melewati rintangan sepanjang 300 meter dengan 2 jalur lurus dan 6 tikungan. Dan para peserta juga wajib mengenakan helm, sepatu, kaos tangan hingga pelindung siku dan lutut. Bagi orang tua, lomba ini diharapkan bisa melatih sensor motorik serta perkembangan mental anak dan memberikan pengalaman di dalam berkompetisi. Anaknya mau sih Mas, jadi kita support sebagai orang tua biar bisa bikin ini bahagia anaknya kalau kita support sebagai orang tua. Oke, kenapa Pushbike ya? Kenapa Pi? Kenapa? Identik cowok ya Mas ya, fisik kan harus diutamakan nomor 1 ya. Untuk cowok biar kuat lah ke depannya, biar kita ke depan fisik itu nomor 1 buat jenjang mental ke depan untuk bisa lebih baik ya. Kelihatan anaknya sih itu ya kayak suka di bidang olahraga gitu ya Om ya. Terus umur segini kan susah, yang ada komunitas kan susah, jadi kita ikutin Pushbike dulu. Kenapa dipilihnya Pushbike? Pushbike kan banyak manfaatnya juga, selain buat melatih keseimbangan, juga buat melatih mental juga kan. Kalau gini kan jadi anak kan itu ya, gimana ya, berani berkompetisi gitu loh. Ada 350 anak-anak mulai dari usia 3 hingga 7 tahun dari berbagai kota di Indonesia yang mengikuti kejuaraan balap sepeda tanpa kayu ini. Usahakan tiap tahun itu kita lakukan terus karena untuk mensupport ya, memberikan ruang gerak untuk anak-anak usia dini bisa untuk menjajaki nanti ke depan itu untuk olahraga lainnya seperti itu, baik nanti ke BMX atau apa. Jadi anak usia dini itu kita didik melalui Pushbike dulu seperti itu. Pushbike adalah sepeda yang tidak memiliki pedal, tidak memiliki rantai maupun penggerak. Pushbike digerakkan menggunakan kaki yang diayun sehingga sepeda dapat meluncur. Salah satu manfaat Pushbike adalah agar bisa menjaga keseimbangan sebelum menggunakan sepeda kayu pada umumnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bingung mau berlibur kemana? Nah, di Kabupaten Semarang ada wisata berpetualangan naik mobil off-road. Menyusuri hutan karet di kawasan Ngobo, Kecamatan Bergas. Dalam perjalanan, wisatawan disuguhkan panorama alam berupa perbukitan masuk kebun karet hingga melintasi sungai berbatu. Bosan ke tempat wisata yang biasa? Mungkin Anda bisa mencoba sensasi wisata petualangan di kebun karet dengan menggunakan mobil off-road di kawasan Ngobo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Wisatawan akan diajak jalan membelah hutan karet, tentu dengan jalan yang naik dan turun. Di sepanjang jalan, wisatawan bisa melihat penyadap karet mengambil getah dari pohonnya. Usai kebun karet, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai sepanjang 300 meter lebih. Meskipun cukup ekstrim, tetapi wisata ini memberikan pengalaman wisata yang berkesan selama perjalanan.
Luar biasa, dari jalan yang belok-belok, kita ngelewatin sungai, batunya gede-gede, terus yang ekstrim ya naik, turun, luar biasa. Oke. Sensasinya gimana, Mbak? Sensasinya luar biasa. seru. Dia baru pertama ini. Cuman tadi sayangnya ada jalan yang ditutup ya. Padahal kayak kalau bisa lurusnya semakin seru, kena cipratan. Tadi sensasi lewat sungai gimana? Ya itu seru sih, seru. Terus baru pertama juga. Kurang banjir ya. Iya, kurang banjir. Tapi overall oke. Travel yang paling dinanti-nanti ini khususnya yang naik turun di sungai. Susur sungai istilahnya, tapi tidak begitu panjang ya, kira-kira cuma 300 meter, tapi cukup menantang dengan bebatuan yang besar-besar, terus airnya serta lumpurnya juga gitu, Om. Harga paket wisata Jeep Adventure ini mulai dari 400 hingga 1 juta rupiah dengan rute beragam sesuai pilihan. Biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Panjang rute untuk wisatawan berjarak 5 hingga 10 km. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.